Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, di kesempatan yang insyaallah penuh barokah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kegiatan rutinitas kita selama 7 hari, yaitu program Sanlat Ramadan, yang pada saat ini saya berkesempatan untuk menyampaikan dan bertanggung jawab di bagian koordinator daerah Jawa Timur. Semoga para peserta Sanlat yang khususnya yang di Jawa Timur maupun yang di daerah-daerah lain selalu diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, dalam sama-sama belajar. Kita belajar dan para teman-teman sekalian juga belajar. Insyaallah dalam program ini insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi yang patut kita muliakan, Nabi yang harus kita banggakan. Karena bukan cuma kita, nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah bangga, bahkan iri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kelak ketika kita di yaumil qiyamah, ketika kita ingin memasuki surga, maka Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan terlebih dahulu bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya. Umat-umat Nabi terdahulu di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Karena ada umat dari Nabi yang mulia, dari makhluk yang paling saya cintai, yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu patut kita berbangga menjadi umatnya. Mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan insyaallah saat ini saya akan sedikit mengulas tentang kisah Rasulullah, dari hidup hingga beliau mau wafat. Namun saya akan persingkat saja. Ketahuilah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditinggal oleh ayahnya semenjak ia berada dalam kandungan. Sedangkan ia dilahirkan oleh Sayyidina Aminah. Sedangkan bapaknya yang sudah meninggal bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Sedangkan ibunya namanya Siti Aminah. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan yatim. Dan Rasulullah diasuh oleh Suwaibah. Suwaibah ini merupakan budak Abu Lahab dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama 5 tahun. Beliau dirawat oleh Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Adapun Rasulullah dibesarkan selama 5 tahun ini ada daerah yang namanya daerah perkampungan Bani Sa'ad. Jadi Rasulullah tidak bersama dengan ibunya, tapi diasuh oleh pengasuhnya. Dan bahkan yang menyusui bukan langsung Siti Aminah, karena dulu udah menjadi kebiasaan orang Arab mencari ibu susuan. Dan kebetulan yang terpilih yaitu Halimatus Sa'diyah. Sebetulnya Halimatus Sa'diyah ini begitu berat untuk menerima Rasulullah, untuk menyusui Rasulullah. Kenapa? Karena di lain Rasulullah yatim, tentunya tidak akan ada imbalan yang didapat. Meskipun ada, itu tidak seberapa. Namun karena tidak ada lagi dan sudah qadarullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga memilihkan Halimah yang menyusui Rasulullah. Dan tidak disangka-sangka ternyata orang yang dia susui, orang yang dulu dia pernah ragukan, ternyata menjadi makhluk paling agung, makhluk yang paling mulia di muka bumi ini. Bahkan manusia paling mulia di antara manusia-manusia yang lainnya, termasuk nabi-nabi terdahulu. Rasulullah lah yang paling mulia. Makanya Rasulullah disebut Sayyidul Anbiya, raja para nabi. Artinya lebih afdol dari para nabi-nabi. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita patut bangga menjadi umatnya. Rasulullah, sehingga pada umur 5 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di sebuah perkampungan yang namanya Bani Sa'ad, dan pada umur 6 tahun, mau beranjak 6 tahun, Rasulullah dikembalikan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Jadi Rasulullah berkumpul dengan ibunya pada umur 5 tahun beranjak 6 tahun.
Karena dari saking bahagianya Rasulullah bahagia karena sudah berkumpul dengan ibunya. Akhirnya ibunya Rasulullah mengajak Rasulullah untuk berziarah ke makam ayahnya yang ada di Madinah. Dia diajaknya ke Madinah. Namun dalam perjalanan pulang, ketika sudah sampai di Madinah, perjalanan pulang kembali ke Mekah, ternyata ibu Rasulullah juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah perjalanan. Coba bayangkan bagaimana jika kita berada di sisi Rasulullah, baru berkumpul dengan ibunya, namun Allah wafatkan ibunya, lahir dalam keadaan tidak memiliki seorang ayah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hikmah dari semua itu, yaitu Allah ingin menguji kekuatan Nabi Muhammad. Karena ketika Rasulullah SAW sudah besar kelak, ketika sudah besar akan diberikan amanah tanggung jawab yang luar biasa besar, yaitu ad-dinul Islam, syariat Islam melalui beliau, dan beliau akan diangkat menjadi nabi, menjadi utusan, menjadi rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengujinya Nabi Muhammad sejak dini. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sangat mencintai kita. Dan kita ini umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah nanti di padang mahsyar ketika yaumil qiyamah, ketika hari kiamat datang, dan di situ manusia semua ada di surga dan ada di neraka, Rasulullah tidak ridho ada umatnya yang masih di hatinya ada kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meskipun ia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sholat, namun di hatinya ada kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rasulullah tidak ridha beliau ada di neraka. Maka ia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangkitkan, angkat dia, angkis ke surga. Dia umatku ya Rasulullah. Seperti itu. Jadi Rasulullah sudah mencintai kita. Bahkan melebihi itu kecintaan Rasulullah. Kecintaan Rasulullah ini kepada umatnya melebihi segala-galanya, melebihi keluarganya, melebihi istri, anaknya, melebihi dirinya sendiri. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah syakaratul maut, Rasulullah mengatakan innal mauta lasyakarat. Ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini. Dan Rasulullah berdoa, ya Allah, timpakan sakaratul maut semua umatku, timpakan semuanya kepadaku, jangan berikan kepadanya. Itu menandakan apa? Menandakan bentuk kecintaan Rasulullah kepada kita. Dan Rasulullah SAW ini merupakan manusia maksum, dibebaskan dari dosa-dosa, dibebaskan dari siksa Allah, dibebaskan dari api neraka. Ini Rasulullah dibebaskan, tidak seperti kita. Namun ibadah Rasulullah SAW, meskipun ia sudah diberikan, dijamin surga, tidak ada kemaksiatan yang akan dilakukan oleh Rasulullah, sudah dijauhkan dari segala sifat-sifat keji, dari sifat-sifat buruk. Namun ibadah kualitas Rasulullah SAW melebihi sahabat-sahabatnya, melebihi kita. Bahkan ketika Rasulullah sholat, kakinya sampai bengkak, sedangkan kita sholat terburu-buru, sampai kadang melalaikan kewajiban-kewajiban, tidak tumaknina dalam sholat. Kita lihat Rasulullah, orang yang sudah maksum masuk surga, sudah dibebaskan dari dosa, namun ibadahnya paling bagus di antara kita. Malu kita kepada Rasulullah SAW. Dan kita berharap berkat Rasulullah SAW, berkat syafaatnya, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Dan saya akan bercerita tentang sahabat Rasulullah yang bernama Ukasyah, Sayyidina Ukasyah. Jadi sebelum Rasulullah pada suatu hari Rasulullah meminta Bilal bin Rabah untuk memanggil semua sahabat-sahabatnya datang ke masjid. Tidak lama kemudian sahabat-sahabatnya sudah berkumpul. Karena Rasulullah pada saat itu sedang sakit lama, dan para sahabat-sahabatnya rindu dan merasa senang karena sudah tidak lama berjumpa dengan Rasulullah. Merasa rindu karena
Karena sudah lama tidak mendengarkan tausiah-tausiahnya, bukan tidak berjumpa. Karena Rasulullah ketika sakit biasanya cuma jadi imam, cuma sholat berjemaah, tidak memberikan tausiah-tausiah. Rasulullah duduk di atas mimbar, wajahnya pucat, namanya orang sakit, dan menahan sakit yang diderita oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya kepada kalian semua, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah? Semua sahabat mengatakan, sudah ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Lalu Rasulullah bersabda, persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka. Lalu Rasulullah bersabda lagi, mengatakan lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat ini sedih, terharu kepada Rasulullah SAW. Dan pada suasana saat itu Rasulullah menanyakan, sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, wahai sahabat-sahabat yang aku cintai, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikannya hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keberadaan berhutang, memiliki hutang kepada manusia. Maka seketika itu para sahabat terdiam, dan dalam hati masing-masing berkata, mana ada Rasulullah berhutang, yang ada kita yang banyak berhutang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengulangi pertanyaannya lagi sebanyak 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Lalu ada salah satu sahabat yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman. Jadi Said Ukasyah ini menjadi preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata secara tegas kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan ya Rasulullah. Dan seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa. Sampaikan wahai Ukasyah, kata Rasulullah. Maka Ukasyah pun bercerita, ya Rasulullah, aku masih sangat ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggangi kuda, lalu engkau pukulkan cemati di belakang kuda, tetapi cemati itu tidak kena terhadap kudanya, tapi kena kepadaku ya Rasulullah, terkena pada dadaku ya Rasulullah. Karena itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah ini berkata, kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah. Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah dengan apa yang telah ia ucapkan. Sedangkan ketika itu para sahabat marah-marah kepada Ukasyah, berteriak kepada Ukasyah, sungguh engkau tidak punya perasaan wahai Ukasyah kepada Rasulullah. Bukankah Rasulullah dalam keadaan sakit? Namun Ukasyah tidak mendengarkan perkataan para sahabat tersebut, dan Rasulullah meminta Bilal untuk mengambil cambuk di rumahnya Fatimah, yang tidak lain adalah anak dan putri kesayangan Rasulullah. Dan Bilal sampai di rumahnya dan meminta cambuk kepada Fatimah. Wahai Fatimah, saya disuruh mengambil cambuk oleh Rasulullah. Sayyidina Fatimah bertanya, untuk apa wahai Bilal? Bilal mengatakan, cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah. Kaget Sayyidina Fatimah, menangis Sayyidina Fatimah, dan berkata, kenapa Ukasyah hendak memukul ayahku? Ayahku sedang sakit, kalau mau pukul aku, pukullah aku anaknya. Dan Bilal mengatakan, sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua. Bilal membawa cambuknya ke masjid dan diberikannya kepada Ukasyah. Ukasyah mengambil cambuk itu menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, Ukasyah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku saja. Aku adalah orang yang pertama kali beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Aku sahabat yang dikala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku saja ya Ukasyah, jangan Rasulullah. Rasulullah sedang sakit.
Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, duduklah. Ini urusan antara aku dan Ukasha. Bukan cuma itu, Sayyidina Umar juga berdiri dan mengatakan pada Ukasha, dahulu aku adalah orang yang paling membenci terhadap Muhammad. Jika saya mendengar nama Muhammad, maka saya marah dan saya mempunyai niat untuk menyakitinya. Tapi sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah, termasuk engkau wahai Ukasha. Maka jika engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, duduk. Ini urusan aku dengan Ukasha. Lalu Ukasha menghadap, tiba di hadapan Rasulullah. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia mengatakan kepada Ukasha, Ukasha, pukul aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasha. Nabi Muhammad mengatakan, jangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ini urusan aku dan Ukasha. Tidak sampai itu, kedua cucu Rasulullah Hasan dan Husain juga berdiri, wahai paman, pukullah kami. Paman, kakek kami sedang sakit, pukullah kami wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan beliau, cucu kesayangan Nabi Muhammad. Dengan memukul kami sama saja engkau memukul kakek kami. Namun Rasulullah berkata, wahai cucu yang aku sayangi, duduklah. Itu urusan kakek dengan paman Ukasha. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, ya Rasulullah, bagaimana aku akan memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau pukul, maka turunlah ke bawah sini. Sahabat makin marah kepada Ukasha. Dan Rasulullah, karena Rasulullah manusia terbaik, siap menerima keadaan dan siap menerima konsekuensi yang sudah dilakukan. Akhirnya Rasulullah meminta para sahabatnya untuk memapahnya, menuntunnya ke bawah, karena kondisi Rasulullah pada saat itu sangat lemah memang. Lalu Rasulullah duduk pada sebuah kursi. Lalu Ukasha mengatakan lagi, ya Rasulullah, dulu waktu engkau memukulku aku tidak mengenakan baju, sedangkan kamu sekarang masih ada baju. Buka ya Rasulullah. Rasulullah langsung membuka bajunya. Namun ketika Rasulullah SAW membuka baju, Masya Allah, Rasulullah tubuhnya terlihat indah. Namun ada ikatan batu pada perut beliau. Pertanda apakah? Pertanda bahwa Rasulullah saat itu dalam keadaan lapar. Dan Rasulullah mengatakan, wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan memukulku, nanti Allah akan murka padamu. Ukasha langsung berlari menuju Rasulullah SAW. Cambuk yang di tangannya ia buang. Kemudian Sayyidina Ukasha memeluk tubuh Rasulullah serat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Dan Sayyidina Ukasha mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana aku bisa memukul orang yang aku cintai? Bagaimana aku bisa memukul kekasih Allah? Ampuni aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Mana ada manusia yang sanggup menyakitimu ya Rasulullah. Aku sengaja melakukan ini agar aku dapat menyentuhkan tubuhku, merapatkan tubuhku dengan tubuhmu ya Rasulullah. Karena engkau pernah mengatakan kepada saya ya Rasulullah, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka baginya. Seumur hidup aku bercita-cita dapat memelukmu ya Rasulullah. Ini cita-citaku yang sangat aku dambakan ya Rasulullah. Maka maafkan aku ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah. Karena aku tahu ya Rasulullah, aku banyak dosa ya Allah. Aku banyak dosa, dan aku tahu tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, sedangkan diriku belum tentu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah senyum dan mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Lihatlah Ukasha. Semua sahabat menangis, menitikkan air mata. Dan kemudian para sahabat semuanya memeluk Rasulullah SAW. Dan pada akhirnya Rasulullah terjatuh sakit dan dibawa ke rumahnya hingga Rasulullah wafat pada saat itu. Dan Rasulullah wafat mengingatkan dua hal kepada kita. Yang pertama, yang diwasiatkan kepada Rasulullah kepada kita yang harus dijaga, yaitu solat. Dan jagalah, peliharalah orang lemah di sekitarmu. Artinya apa?
kita tidak dipesan oleh Rasulullah untuk tidak hidup sendiri, agar kita memperhatikan tetangga-tetangga kita, orang-orang di sekitar kita, bagaimana dia sudah bahagia apa tidak, dia sedang kesusahan atau tidak, dia sedang ditimpa musibah atau tidak. Jika dia sedang kesusahan, maka kita bantu. Jika dia sedang dilanda musibah, maka kita harus membantu menyelesaikannya. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa masuk surganya kelak, berkumpul dengan beliau. Karena para sahabat itu ingin masuk surga bukan karena kenikmatan-kenikmatan surganya. Para sahabat ingin masuk dan berkumpul di surga bukan karena ingin menikmati kenikmatan surga, tapi mereka karena ingin berkumpul dengan Rasulullah SAW. Cinta para sahabat kepada Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, para sahabat di situ tidak memiliki gairah untuk hidup. Bahkan ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, butakan mata saya ya Allah. Untuk apa saya melihat jika yang saya lihat bukan Rasulullah? Maka seketika itu Allah butakan matanya. Ada yang berdoa, ya Allah, wafatkan saya saja ya Allah. Ya Allah, cabut nyawaku ya Allah. Untuk apa aku hidup sedangkan Rasulullah sudah tidak ada? Maka seketika itu Allah cabut nyawanya. Inilah sahabat Rasulullah dengan segala penuh bentuk kecintaannya kepada Rasulullah. Tinggal kita sendiri bagaimana kita bermuhasabah, berfikir, sudahkah kita mencintai Rasulullah? Sudahkah kita tanamkan dalam hati kita nama Rasulullah? Sudahkah kita bersalawat kepada Rasulullah di setiap harinya? Atau malah kita lupa untuk bersalawat kepadanya, mengingat namanya, menyebut namanya? Semoga kita semua dapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.